Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, di seri, mudah-mudahan kami tidak salah ya, 941 kita bicara tentang Immanuel atau imanial, maksud kami intelligence, kecerdasan imanial, kecerdasan keimanan yang berbasis pada nilai tauhid atau nilai teologi, nilai kegustian kalau dalam bahasa Jawa. Sekarang kita menginjak pada spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Kalau kita mencoba untuk memaknai secara sederhana, kecerdasan spiritual tentu saja jika kita berbicara secara hikmatologi, maka pasti pusaran awal atau sumber dari segala sumber kecerdasan adalah dari imanial. Maknanya dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja apa yang menjadi fokus kita kecerdasan spiritual, yakni adalah setidaknya kita cerdas untuk mempelajari. Mempelajari tidak berarti harus berinstitusi. Artinya seseorang harus ada di sebuah lembaga pendidikan resmi. Justru kesadaran yang harus kita bangun sebagai orang-orang yang pernah muda, lembaga yang paling awal memberikan fondasi pada setiap manusia adalah lembaga yang bersifat informal, yakni pranata keluarga. Kalau kita sebut secara sosiologis, kami meminjam istilah ini dari guru kami tercinta, Profesor Dr. Haji Ismani Honggo Prawiro. Mudah-mudahan kami tidak salah sebut karena lama sekali kami tidak menyebut nama beliau. Ya. Nah, pranata keluarga adalah basis. Karena itu, ketika seseorang dikatakan mempelajari, maka seseorang, terutama anak-anak balita, anak-anak usia emas, pola pembelajarannya adalah meniru dan menirukan. Jadi meniru itu atas kesadaran diri untuk meniru ibu, terutama untuk meniru ayah, untuk meniru kakak, meniru nanti pada gilirannya keluarga. Meniru itu merupakan kodrat alami atau hukum alam. Jadi meniru itu tidak ada yang salah. Karena memang makomnya atau tempatnya masih meniru. Tapi kalau sudah tingkatannya itu selevel pimpinan gitu ya, di tingkat nasional sampai internasional, jika seseorang sekedar meniru, maka sungguh belum memanfaatkan
kecerdasan spiritual yang lainnya. Apa itu? Ya, ini adalah memahami. Jadi kecerdasan spiritual itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami. Apa yang dipahami? Setidaknya kalau anak kecil, kosakata ibu, mama, mami, umi, dan seterusnya ya. Ayah, papa, abi, aba. Berusaha sang ibu untuk memahamkan. Karena itu tumbuh, kembang, anak, seseorang mampu untuk memahami. Lingkunganlah yang membentuk. Ingat, lingkungan informal lah yang membentuk pola pemahaman. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah pola menghafalkan. Jadi hafal itu tidak ada yang buruk. Bahkan hafal itu adalah kemuliaan. Saudara-saudara kita para ustadz, ya, para kiai, santri, bahkan ada keponakan kami ya, masih kelas 4 SD, sudah hafal juz pertama Al-Quran, sudah hafal juz ke-30 Al-Quran. Usianya masih belum genap remaja, masih anak-anak. Ya. Namanya lupa karena seringnya tidak, jadi saking jarangnya ketemu El-Qadri atau siapa namanya ya, putra dari Mas Bayu yang dokter di Jakarta itu. Jadi menghafal. Jadi jangan sampai orang tua atau akademisi menganggap menghafal itu keburukan. Tidak. Tetapi pada tahap kecerdasan spiritual yang paling dini, menghafal itu adalah keniscayaan. Bahkan menghafal Al-Quran sampai akhir hayat itu adalah kemuliaan. Jadi menghafal adalah bagian dari kecerdasan spiritual. Dan yang keempat adalah mengembangkan. Jadi ketika sudah beranjak usia SMP, SMA, apalagi mahasiswa, maka hafalan-hafalan itu hendaknya disertai dengan pengembangan pengertian. Jadi kalau SMP di zaman kami dulu di tahun 1970-an gitu ya, bagaimana upaya mengembangkan? Mengembangkan apa? Kami dulu memang senang menulis, mengarang. Kalau mengarang kami selalu minta kertasnya itu 2. Jadi folio bolak-balik, kemudian sebelahnya lagi bolak-balik. Minta lagi pada Pak guru kami tercinta di SMP yaitu Bapak Sumarsono. Dan kami berusaha memenuhi 4 lembar bolak-balik itu sebagai tugas mengarang. Jadi sepekan sekali kami dulu mesti ditugasi, salah satunya adalah untuk kami itu dalam pengertian satu kelas ya, untuk mengarang. Dan mengarang ini adalah bentuk pengembangan imajinasi, pengembangan dari kecerdasan spiritual. Karena pengembangan maka kita bisa diberikan inspirasi atau mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh sastra untuk mengembangkan imajinasi.
Ada Buya Hamka. Kami sudah mengenalnya sejak SMP melalui antara lain di bawah lindungan Ka'bah. Dengan membaca karya-karya sastra ya, seperti itu, maka pengembangan kosakata itu akan secara terbiasakan, terhafalkan ya. Itu untuk selanjutnya kita bisa urai dengan tutur, teratur, bahasa tertata kita sendiri. Kemudian yang kelima adalah meneliti. Jadi kapan meneliti? Kalau sekarang anak-anak SMP, SMA sudah diajari meneliti. Jadi kalau kami dulu ya, pelajaran biologi SMP, SMA itu juga meneliti. Meneliti apa? Meneliti hewan-hewan, meneliti tumbuhan. Termasuk botani itu ya, kalau tumbuhan. Ya. Jadi meneliti tidak harus seperti di perguruan tinggi kalau memang anak-anak masih SMP, SMA. Nah, meneliti di situ adalah boleh jadi sekedar untuk menghafalkan siklus makanan dari makhluk hidup, siklus musim, siklus kelahiran hingga kematian, siklus pengembangan dari makhluk hidup. Meneliti tidak harus berbasis biaya mahal, apalagi kalau kita sudah mahasiswa, terlebih dosen. Jangan sampai meneliti itu mesti basisnya adalah duit. Meneliti itu basisnya adalah hati. Apapun yang kita lihat bisa kita jadikan bahan untuk penelitian. Ini salah satu contoh ya, kami meriset dan sekaligus menuangkan dalam bentuk sastra. Mengapa? Sekali lagi dalam bentuk sastra supaya tidak disibukkan dengan aturan-aturan ilmiah atau akademik. Jadi kami mengunjungi satu perjamuan ya. Kemudian perjamuan Walimatul Urs itu sudah ya, atau kemanten itu sudah ditata sedemikian rupa. Tetapi karena seseorang merasa dirinya itu lebih bisa menata, maka yang sudah protokoler tertata itu ditata seketika. Intinya penataan tidak semakin tertata, tetapi semakin tidak tertata. Mengapa? Karena tidak berangkat dari etika, tidak berangkat dari imanial. Mestinya begitu hadir memasuki area satu agenda atau satu acara, maka diri kita lenyapkan. Walaupun kita tahu ada kesalahan, kalau kesalahan itu sifatnya hanya sekedar pemahaman fikih semata atau sekedar pemahaman protokoler, ya karena kita hadir tidak memiliki kewenangan, sangat tidak etis jika kita itu langsung ikut mengatur. Ya. Ini riset kami tadi pada sekitar jam 8 lewat 40 menit. Ya. Sudah berbentuk syair ya. Kami berikan judul Hadir. Jadi syair yang ke 17.000 lebih gitu ya. Mengapa saya kasih 17.000 lebih? Ya karena kami tidak membawa laptop begitu ya. Kita tinggalkan ini ya. Nanti kita insya Allah bahas tersendiri. Dan yang keenam adalah kesadaran untuk menteorikan. Jadi kalau kita memang
dianugerahi oleh Allah rahmat hikmat, ya, dari Gusti kang murbeng dumadi Sang Hyang Widiwasa, Gusti Allah, ya. Maka kita menteorikan. Apakah menteorikan atau membuat konstruksi, menyusun konstruksi teori itu hanya haknya akademisi? Tidak, ya. Semua orang berteori. Teringat kami ketika seorang ahli kebijakan, Profesor Dr. Haji Muhammad Irfan Islami bertutur, tidak seorang pun yang tidak berteori. Sangat menarik. Beliau menulis tentang pengantar kebijaksanaan negara, ya. Pengantar public policy, bahasa lain. Yang sangat legendaris bukunya. Bukunya tipis tapi legendaris. Mengapa? Karena buku itu adalah buku awal yang ada di Indonesia. Setidaknya itu yang ada di kancah kebijakan publik. Jadi semua orang berteori. Artinya berteori itu apa? Seorang mungkin menggergaji kayu begitu, tapi terjepit. Mengapa terjepit? Akhirnya dia mengolah pikirannya sendirian, boleh jadi karena kayu panjang itu menjepit gergajinya dan gergaji tidak bisa dipakai secara optimal, maka dia berteori. Diberikan, ya, diberikan ganjal. Ganjal itu dibuat sedemikian rupa seperti tatah begitu, ya, lancip kiri kanannya. Kemudian dibuat, ini bahasa Jawanya mantek, dibuat untuk memberikan sumpalan sehingga gergaji itu akan leluasa untuk digerakkan. Ini sudah berteori. Jadi berteori itu tidak sangat sophisticated, tidak sangat tinggi, tak terjangkau, itu bukan. Jadi berteori yang paling bagus, ini mohon maaf, menurut kami, ya, dan guru-guru kami tercinta, ketika seseorang itu mengkonstruksi pekerjaannya yang belum memiliki pengalaman di bidang itu, kemudian dia membuatnya. Oh, kalau begitu dia bisa mengajarkan diri pada dirinya dan bisa juga mengajarkan pada, boleh jadi, ke anaknya, ke tetangganya. Kalau ada kayu yang digergaji sulit karena terjepit, ya, posisinya karena panjang, ya, diganjal kiri, kanan, tengah. Kemudian kalau ganjalnya itu saling terangkat sehingga di tengah itu berbentuk melengkung, maka bisa dikonstruksi teorinya. Jadi menteorikan adalah membuat pekerjaan itu lebih simpel. Inilah kecerdasan spiritual. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan. Mengintegrasikan itu pengalaman-pengalaman dari banyak orang untuk disusun lagi menjadi teori, boleh jadi, yang terbarukan. Ya, mohon maaf, ya, kami meneliti demokrasi. Berbagai buku, tidak sekedar ratusan, ya, tapi hampir ribuan buku, bahkan sudah ribuan buku di rumah ini yang tercetak lebih dari 2.000 buku-buku ilmu sosial, lebih dari 3.000, ya, buku-buku ilmu sosial, politik, filsafat dan yang lainnya. Ya. Maka teori-teori tentang demokrasi kita pelajari, praktek demokrasi setidaknya mulai dari era akhir kepemimpinan Bung Karno, presiden pertama. Kami menikmati ketika kami masih remaja belia begitu, ya, hingga Pak Harto sampai sekarang. Nah, kita bisa melihat betapa demokrasi itu tidak sesuai dengan ruh Pancasila, musyawarah
mufakat, didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Nah, mengintegrasikan itu tidak berarti menjiplak, mengambil plagiat, tidak demikian. Mengintegrasikan boleh jadi adalah menyaring esensi dasar dari teori yang sudah ada untuk kita jadikan bangunan teori kita sendiri berdasarkan pada data yang kita teliti. Dan meneliti itu tidak harus mahal. Inilah kecerdasan spiritual. Spiritual intelligence. Mohon maaf kalau ada yang mengkritik, ya, bahasanya terlalu akademis begitu ya. Nah, ini ya kami berusaha mencampurkan ya. Campur antara akademis dengan bahasa-bahasa kampung yang tidak kampungan, kemudian bahasa-bahasa desa yang tidak desani gitu ya. Dengan bahasa-bahasa kota yang tidak merasa hebat elegan begitu ya. Tidak demikian ya. Kami berusaha secara optimal untuk menyapa masing-masing hati kita, dan kami tidak, sekali lagi, tidak punya kewenangan untuk mendikte, tapi kami hanya berbagi. Keindahan dari bangunan ilmu pengetahuan adalah ketika kita berhikmat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Itulah hikmatologi. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Semoga kita, bangsa kita, semakin dewasa. Tidak menebar isu, kemudian sang diri pemilik isu tersebut akhirnya menjadi pahlawan bersama mentari. Karena apa? Anak-anak pendidikan usia dini hafal bagaimana seseorang yang merenda isu, menebar konflik, kemudian sang diri, ya, dalam tanda petik, menjadi pahlawan kesiangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rahayu!